Itulah harga mati, harus melepaskan seluruh perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala berada di maqam musyahadah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Berarti yang berperan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah duduk di musyahadah maqam makrifat itu, mereka ahli syuhud itu sudah tidak mengatakan itu dari makhluk apapun dan siapapun, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berperan satu-satunya. Loh, hati menerobos ke situ loh, Pak. Ini kalau tidak kalau tidak ada rahmat Allah, gak akan pernah bisa. Ngeten nggih? Nggih. Niku, apakah bisa dijak komunikasi Allah itu? Bisa. Apa komunikasinya? Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya bedanya wa anibu dan wa watubu itu gimana, Gus? Sama-sama kembali. Hanya itu, Gus. Wa anibu dan wa atubu. Ya dah. Sebetulnya itu sama, cuman beda-beda tipis. Wa anibu itu adalah perintah jenengan ini untuk lekas kembali. Berarti jenengan iku isok kembali dengan catatan sudah tahu jalannya kembali. Niki Bapak, wa anibu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah di ahli syuhud. Tapi mengapa tadi saya odik yang ahli hijab? Padahal ahli hijab apapun nggak akan bisa kembali. Laksana gajah utawa kebu masuk di bolongan jarum, nggak bisa. Lah inilah berlakunya hukum wa atubu. Tobat dhisik. Tobat dhisik, tobat dahulu, jenengan kali kula atas semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik terhadap sisi manusia secara syariat, lebih-lebih terhadap Allah. Sehingga muncullah wa atubu itu ada istilah taubatan nasuhan. Taubatan nasuhan itu taubatik yang tidak akan pernah diulangi kembali. Ini tobati roh ya Pak. Nek jasa tobat nyun sewu lah. Perbuatan saya senengane berzina. Mohon maaf. Itu akan terjadi manakala ada kesempatan atau faktor untuk pendukung ada, mesti berbuat saya. Setelah itu gedun toh Pak ya, menyesal. Tapi suatu saat nanti akan terulang kembali. Jasad Pak, tapi ruh kalau berbuat taubatan nasuhan betul-betul tidak akan menyembah selain Allah, sudah tahu Allah yang sebenarnya, nggak akan mungkin kita akan lakukan. Bila mana itu terjadi, itu pun tidak akan kita sengaja. Kalau kita bicara tingkatan lebih dhuwur, lebih tinggi, wa anibu katimbang wa atubu. Sebab wa anibu bisa Anda lakukan setelah wa atubu, setelah Anda bertobat. Bentuk jenengan kali kula ini mencari guru akhirat itu laksana kita telah bertobat pada Allah.
Setelah itu kita mendapatkan ajarannya, setelah itu diperintahkan uzlah, barulah kita bisa melaksanakan wa anibu ila rabbikum. Kok gak ilallah ya, kok rabbikum. Karena jenenge agama iku akeh. Ana Nasrani, ana Kristen, ana Islam. Jenenge pangeran urip iku jenenge akeh. Ana sing Allah, ana sing Allah, nggih. Ada yang Sang Yang Widi, ya, Sang Yang Dumadi dan lain sebagainya. Ila rabbikum. Wis sesuai dengan ajaranmu masing-masing, kembali ke Tuhanmu. Di situ, Pak. Jadi kalau wa'atubu itu proses kita itu bertobat, penyesalan, menerima ajaran dinul haq. Kalau wa'anibu setelahnya, itulah kita kembali pada Allah. Nggih. Wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saborana kaula katantaretan. Sebuntene kula Gus. Kula paring asma Pak Burahman Wong Sorjo. Pak Abdurrahman. Wonten sing kula badhe tangletaken dereng ditunungaken kalih Gus. Mulai tahun kepengker Gus nyebut mulai niku wau tentang guru akhirat. Kula badhe tanglet guru akhirat niku lek pun kepanggih napa saged dijak komunikasi Gus. Napa niku mengke betul-betul tanggung jawab tentang kula teng akhirat. Cita-cita kula kepengin teng swarga wonten malih sing kula kepengin malih kepengin kumpul kalih Rasulullah teng mriku. Nggih namung niku sing kula badhe tangletaken Gus nedhi penjelasane. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih guru akhirat itu? Kalau kita sudah ketemu, apakah bisa diajak komunikasi? Jawabannya gini, Pak. Guru ning dunya iki, saya katakan guru dunia itu guru yang menjabarkan tentang ajaran-ajaran seputar hukum syariah. Yes, ini di garis bawah. Disebut guru akhirat adalah guru yang menjabarkan tentang hukum hakikat untuk mengajarkan ruh ini supaya mengenal terhadap Allah. Kalau dilihat dari sisi guru makhluk seperti ini, itulah golongan-golongan ahli syuhud. Berarti manusia toh? Pertanyaannya, bisa diajak komunikasi? Saged. Yes. Ini dilihat dari guru akhirat secara makhluk. Yes. Kalau ini sudah dituangkan ajaran-ajaran wejangannya, mesti panjenengan kali kula diperintahkan untuk wa'anibu ila rabbikum. Bentuknya apa? Kembali pada Allah, uzlah. Ketika panjenengan uzlah, nanti ada guru akhirat. Apakah yang makhluk tadi? Manusia? Bukan. Allah sampun memberikan satu jawaban. Aku tidak akan memberikan
cahaya makrifat terhadap hati seorang hambaku, kecuali hambaku yang selalu berzikir padaku. Kalau dibuka di dalam kitab Syarhul Hikam itu disebut warid. Warid. Allah tidak akan mengutus warid terhadap hambanya kecuali hambanya selalu berzikir. Lah, zikir yang bagaimana yang dimaksud ini? Zikir yang menghantarkan ruh ini bisa sampai pada Allah di maqam musyahadah. Lah, sinten warid itu? Di dalam kitab Syarhul Hikam itu disebut malaikat. Berarti bukan makhluk manusia. Lah ngoten mangke. Lah, makhluk malaikat ini yang disebut warid itu akan memberikan jalan roh ini untuk menuju pada Allah. Dengan cara apa? Warid ini akan mengusir penjajahnya ruh yang disebut nafsu. Akan mengusir penjajahnya hati atau ruh. Nafsu yang akan diusir dari tempat itu. 1. 2, dikatakan memberikan jalan warid itu, menuntun kita, warid itu akan selalu memberikan cahaya penerangan supaya jagatnya hati sampean iku terang benerang. Dengan begitu maka ainul basirohnya ruh ini akan bisa melihat dan tidak gelap. Bapak Ibu, ini warid dari sisi malaikat, makhluk malaikat. Apakah bisa dijak komunikasi? Ini pertanyaannya. Bisa. Tetap bisa. Yun sewu, malaikat atau warid yang diutus Allah itu tadi, apakah nanti wajahnya seperti apa? Lah ngoten nggih. Mohon maaf. Bisa jadi ngerti mendo-mendo. Menyerupai ngono. Nek cara membo. Guru akhirat makhluk tadi bisa jadi membo, menyerupai orang tua, menyerupai si A si B, bisa jadi. Yang tidak pernah dilihat. Bisa jadi yang tidak pernah dilihat. Itu nanti bisa diajak komunikasi. Yang kedua. Yang ketiga, guru akhirat, perjalanan awal Anda mulai guru akhirat makhluk manusia, makhluk malaikat, terakhir guru akhirat yang bisa panjenengan ajak komunikasi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini detik Anda tatkala sudah di maqam musyahadah pasti mengatakan guru akhirat saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti robitoh panjenengan kali kula terhadap mursyid atau guru akhirat makhluk manusia tadi lepas, sudah fana semuanya. Malaikat fana. Akhiri Allah. Itulah harga mati harus melepaskan seluruh perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala berada di maqam musyahadah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Berarti yang berperan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah duduk di musyahadah maqam makrifat itu, mereka ahli syuhud itu
sudah tidak mengatakan itu dari makhluk apapun dan siapapun, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan satu-satunya. Loh, hati menerobos ke situ loh Pak. Ini kalau tidak kalau tidak ada rahmat Allah, gak akan pernah bisa. Ngeten nggih? Nggih. Niku, apakah bisa dijak komunikasi Allah itu? Bisa. Apa komunikasinya? Adzikru bisiril asrar. Dengan cara berzikirlah dengan zikir sirul asrar. Itu bentuk komunikasi jenengan kali kula. Allah nanti akan berbicara, bisa jadi lewat telinga, bisa jadi jenengan dengarkan lewat mata, lewat apapun. Intinya muaranya ada di sirul asrar, titik, ada di situ. Sehingga ketika sampai itu tadi mendengarkan apa suara di situ, langsung hati ketemu Allah di situ. Nah, itu berarti tanda panjenengan iki berkomunikasi. Di dalam surah At-Toha, komunikasinya Nabi Musa terhadap Allah itu sampak semaput. Semaput itu geblak. Apa? Tidak ingat. Itu pengertiannya Anda sudah kefanaan semuanya. Dikatakan berkomunikasi langsung pada Allah berarti sudah kefanaan selain Allah. Di situ. Nggih, saged ditampi Pak nggih? Nggih, monggo. Wonten melih kula aturi. Saya mau tanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang menyembah. Dikatakan man abadal isma dul makna faqad kafara. Man abadal makna dul isma faqad nafaka. Man abadal makna wal isma bihaqil akhirati bahwa mu'minun ya Pak. Kan sering seperti kan ya. Yang ditanyakan saya bagaimana yang dikatakan menyembah pada lafal, pada nama. Dan bagaimana yang dikatakan menyembah pada makna tanpa lafal, tanpa nama. Dan bagaimana yang dinamakan menyembah pada nama dan makna yang seperti itu. Saya minta penjelasan. Bagaimana yang dimaksud menyembah nama, menyembah selain nama atau makna dari nama, dan bagaimana yang dimaksud menyembah nama dan makna dari satu nama. Gini Pak, di dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku dan janganlah kau sembah zatku, sembahlah aku. Yang disebut menyembah nama adalah tatkala jasad ini mengatakan Allah, ya, tapi hati itu selain daripada hidup. Artinya hati atau ruh itu tidak tahu dan tidak kenal yang memiliki nama Allah yang sebenarnya. Akhirnya namanya yang memiliki nama ing mungguh di mata ahli hijab adalah disebut asyahwatu ad-dunyawiyatu. Ini disebut menyembah nama. Sekalipun
kita posisi jasad itu melakukan sholat 5 waktu. Lesan saya mengatakan Allah, tapi hati saya tidak menghadap terhadap Allah yang sebenarnya. Dikatakan tidak menghadap Allah yang sebenarnya, hati saya menghadap Allahnya ahli hijab. Loh, ini kebiasaan dan karakter kita ahli hijab memang gitu, Pak. Makanya disebut menyembah nama. Udah. Ini disebut menyembah nama. Bahasa menyembah itu ngabukti. Ngawulo. Ngabukti itu tidak ada tendensi apapun. Berhubung saya belum kenal yang memiliki makna Allah, mohon maaf, pasti ada tendensi, Pak. Kami loh, Pak, ya, waktu belum mengenal tatanan hakikat makrifat, saya mau melakukan sholat itu karena ukuran, karena apa? Supaya dimasukkan surga, supaya dikasih pahala. Itu ukuran saya ketika melakukan itu, karena ada tendensi seperti itu. Bukan ingin dipuja orang loh, Pak. Padahal juga masih banyak saya melakukan sesuatu itu ingin diwahkan orang. Saya menjadi dai ngaji supaya banyak yang hormat, rek. Banyak pengikut-pengikut, rek. Nah, ini sudah terlepas. Padahal ini sudah terlepas, tapi di dalam hati masih ada tendensi hadiah Allah yang berupa surga atau pahala. Wahuma kilaini madmumun. Ini masih dipaidu Allah. Dipaidu itu dicaci Allah. Karena masih ada tendensi, berarti masih menyembah nama. Nah, yang dimaksud menyembah terhadap makna Allah atau yang memiliki nama Allah yang kami sebut sebagai sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan, kau angan-angan, itu bagaimana? Yang bukan kami sebut sebagai zat, bukan ya? Bukan. Makna itu sendiri, itu bagaimana? Menyembah itu udah tidak ada tendensi apa-apa. Harus mengatakan semuanya itu peran daripada isim fa'il itu sendiri. Siapa? Ya sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Manakala kita sebut, itulah hidup. Jadi sudah nggak ada tendensi. Kalau bahasa lebih keras lagi, mencocokkan ambek hadits kusiwau, janganlah kau sembah nama dan zatku, sembahlah aku. Maksudnya Anda duduk di tajalli, berarti aku Allah. Itu sudah tidak ada embel-embel apapun. Prosesnya kan gini, Pak. Ketika panjenengan Kaligulum faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha, memegang teguh tali Allah di titik sirul asrar. Sirul asrar itu menekankan hati supaya imannya kuat, hanya beliau Allah yang berperan. Berarti selain kita, selain Allah itu termasuk kita, itu tidak ada peran. Kosong plong. Itu prosesnya tak untuk menuju aku Allah kan di situ. Lah, disitulah Pak. Maka akan tercipta maksud daripada menyembah makna Allah.
Jadi boleh jasadnya itu sholat, tapi hatinya sudah hilang semuanya, fana keakuannya. Berarti akunya Allah. Tur kalau sudah di situ jangan kau tuduh Allah nyembah Allah. Enggak. Masya Allah nyembah Allah. Nek sampean bahasa kotim ala kotim, pujanya pada pujanya, si pantas. Allah gak butuh disembah. Ya wis, iku wis. Ini sewenangi Allah lah. Nah, caranya bagaimana kita biar tidak dituduh kafir zindik yang ini, Pak. Dalam hati panjenengan kan ada iman. Kita iman. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang sudah tidak ada selain Allah. Malaikat pun hilang, apapun pun hilang. Keimanannya hanya aku Allah tok itu. Itulah yang murni, sudah tidak tercampur apa-apa. Ini yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang diharapkan Rasulullah terhadap umatnya seperti ini. Cuman saking minimnya di tengah-tengah tabi'in as-solihin yang mengurai ini, akhirnya umat ini tabu dengan hal itu. Sebab gini, Mbak, umpama kula gambar di atas itu ada Allah, Allah menurunkan tali langsung terhadap Muhammad yang berupa sirul asrar. Nah, Nabi Muhammad ini menurunkan tabi'in as-solihin. Ini kalau dari sisi sayyid. Kalau dari sisi nasab berarti disebut habaib, duriyah. Ngoten. Wis jenengan derek pundi terserah. Sahabat ini yang langsung menangi zamannya Rasulullah. Cirine ngene ku wau, selalu mengutamakan pandangan hakikat menuju makrifat pada Allah di setiap aktivitas jasad ini. Beliau-beliau itu seperti itu. Makanya surat Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan, apabila cintamu itu ingin diterima Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kata Rasulullah, ikuti aku. Ya, otomatis cintanya ruh pada Allah ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Otomatis cinta itu akan diterima oleh Allah, manakala cintanya hati yang dulunya terhadap Allahnya ahli hijab harus dilepaskan alias pegatan. Dilepas. Nggih. Jadi kesimpulannya penyembahan itu ada dua, ahli hijab dengan ahli syuhud. Jadi ono Allah ahli hijab dengan Allah ahli syuhud. Lah di dunia ini saling bener-beneran, Pak. Gitu. Jadi umpama ahli hijab ambil ahli syuhud ditemukan gap. Aku yang nyembah Allah, aku beriman. Padahal banyak ayat yang mengatakan sebenarnya itu dia tidak beriman. Surat Al-Baqarah awal-awal ada. Sesungguhnya dia tidak beriman. Dia mengatakan amantu billah, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Loh iki ngurai ayat ini kalau tidak paham tentang hakikat ma'rifat susah. Jadi kapan ketemuannya kebenarannya itu clear? Tatkala jenengan kali kula ini kalau sudah idza jaa ajaluhum. Kebenaran di situ akan dibuka Allah dan disitulah letak penyesalan.
letak penyesalan. Ini nanti akan dibuka Allah kebenaran yang sebenar-benarnya di situ. Lah, ketika di dunia ini saling berargumentasi, aku sing bener cari ahli hijab, ahli syud, aku sing bener lah. Udahlah, ini nanti oyo-oyoan wis ben cari kata yang khawasul khawas. Udahlah, jangan gegeran. Udah nanti kebenarannya di mata Allah. Akhirnya idza jaa ajaluhum baru dibuka. Di situ para ruh yang ahli hijab mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat untuk wa'atubu dan bertobat. Tapi Allah sudah selesai. Kasep. Sudah terlambat. Dulu kau sudah saya kasih peringatan lewat utusan-utusan saya, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Di situ sudah kasep. Nyun sewu. Detik-detik panjenengan sadar, disitulah ajal sebetulnya. Paham ya? Detik-detik hati Anda sadar akan hal ini, itulah ajal secara hakikat. Saged diwastani ngoten. Tetapi aku matur suwun sangat, alhamdulillah. Secara pandangan hakikat, hati panjenengan kali kula detik ini atau dulu-dulunya sudah digolongkan Allah di dalam golongan ahli syuhud. Makanya saya akan sampai pernah kosam ya bersumpah, alhamdulillah demi Allah, mereka yang sudah tahu jalan menuju Allah pasti akan menjadi husnul khotimah. Nggih, wonten melih, monggo. Menawi wonten, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau tanya Gus, sedikit Gus. Mau tanya masalah cuma mendengar, tidak punya pemahaman antara ahadiyah dan wahidiyah. Apa bedanya wahidiyah dan ahadiyah? Katanya kalau wahidiyah itu ada yang menyembah, ada yang disembah. Kalau ahadiyah itu terus saya belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadiyah itu proses penafian selain daripada tunggal. Iku ahadiyah. Jadi malaikat sudah tidak ada, makhluk manusia sudah tidak ada, yang namanya Rasulullah sudah tidak ada, semuanya fana. Itu proses pemfanaan. Bahasa tauhid itu proses tahali dalam rangka nuju tajali. Ahadiyah itu proses penafian seluruh selain Allah untuk menuju ke ahad. Ini Pak ya. Lah, proses ahadiyah, proses nafi itu letaknya di mana? Ketika panjenengan iki berjalannya adzikru bisiril asror. Proses syu'arul basyirah menuju ke ainul basyirah, ini proses penafian. Laksana kalau ibu-ibu itu proses mensucikan baju dari bau-bau yang tidak enak. Mensucikan baju dari kotoran-kotoran baju. Iki ahadiyah. Kalau bahasa Quran asma Allah sing 99 nggih, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur, iku dicecep dadi siji jadi nama Allah. Nah, iki proses
pencecepan, apa cecepan ya? Paham pencecepan nggih? Penyerapan dilebokke nang jeneng Allah. Ar-Rahman jero ada di dalam Allah. Jadi tulisan Ar-Rahman sudah tidak ada. Tulisan Ar-Rahim sudah tidak ada. Atau tulisan Ahad jenenge Allah. Jadi enggak ada selain tulisan Allah kecuali Allah. Rokok, loh ini ada rokok. Jadi proses untuk menuju rokok di sini kan ada baku, tembakau, apalagi kertas, cengkeh. Lah, hilangnya nama-nama itu proses namanya ahadiyah. Ini proses perjalanan tahalli. Syu'arul basyirah ngencepno rasa ning ati yen bahasa Jawa lah Anda. Memancapkan, menguatkan hati untuk mengimani bahwasanya selain daripada Allah itu tidak ada. Itu bagaimana? Itu yang dinamakan syu'arul basyirah, proses tahalli. Menghilangkan rasa keakuan makhluk, menghilangkan keimanan selain daripada Allah. Itu disebut tahalli atau proses ahadiyah. Ahadiyah dalam rangka menuju ahad. Tahalli dalam rangka menuju tajalli. Pensucian, proses pensucian dalam rangka menuju kesucian. Niku kalau ahadiyah. Berarti jenengan kali kula sering-sering menjalankan, menguatkan iman di zikir sirul asror, itulah proses ahadiyah supaya sampai ke ahad. Ngaten Pak nggih. Dikatakan ke ahad jenengan iki proses proses ainul basyirah wa hakul basyirah sampai fana'u dzikri selesai nikulah ahad. Ngaten. Nggih, saged ditampi Pak nggih? Nggih. Ada lagi. Namanya perdana. Kados tiang sidang loh, sidang perdana paling dibacakan tok, tuntutane dibacakan tok. Wonten sing nate ngoten. Kula nate ngalami saged wicanten bisa berbicara. Di sidang perdana, ternyata sidang perdana itu mohon maaf, jaksa penuntut umum itu membacakan. Awakmu iki nglakoni ngene ya. Terus hukumane ngene. Wis dereng diketok, dereng. Perdana. Perdana. Nggih, sapa cukup Bapak Ibu? Nggih. Wonten boleh? Tasik monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada semuanya. Yang saya tanyakan singkat saja, ada dua kalimat dawuh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mohon penjelasannya secara rinci, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi, sesungguhnya semua apa yang terjadi itu datangnya dari Allah. Ini persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kehendak. Kehendak
berarti iradah. Maksud dan kemauan yang ada di dalam hati. Itu disebut innalillahi. Anda punya maksud dan tujuan, tapi belum berjalan, belum terlaksana, belum tercipta, atau belum disebut sebagai takdir. Namanya iradah atau kehendak. Jangankan yang sudah terjadi, yang belum terjadi aja, itu datangnya dari Allah. Yang disebut iradah. Atau sederhana mawon, Pak. Apapun yang terjadi kondisi pada diri jenengan saat ini atau kemarin atau yang sudah terjadi, yang atau belum terjadi. Dikatakan iku dari Allah. Manakala hati panjenengan iku betul-betul sudah tahu Allah. Sudah makrifat Allah. Siapapun panjenengan tidak akan pernah bisa mengatakan itu dari Allah manakala hati belum makrifat Allah. Saya bicara pada hatiku sendiri, pada diriku sendiri. Sebelum saya mengenal Allah, pasti apa keadaan yang datang, mesti saya menuduh makhluk. Saya menuduh terhadap beriman, dzon, jangankan dzon, prasangka, yakin iku makhluk yang melakukan. Contoh, saya punya manuk perkutut, Pak. Saya punya manuk perkutut, saya tahu ada pencuri yang ngambil di situ. Nggak mungkin. Apa yang kuimani lewat tulisan bahwasanya innalillahi kabeh sangka Allah dengan praktek di hati, nggak mungkin. Sama nggak mungkin. Jelas hatiku tidak hanya dzon atau menyangka, menuduh, bahkan yakin yang menyolong, yang mencuri adalah makhluk. Loh, kamu taunya dari mana? Kalau si ayam menyuruh, aku tahu sendiri dia. Loh, menuduh makhluk loh. Nah. Berarti innalillahi seperti ini gak anggu, gak berlaku. Lah ngoten nggih? Menyembah nama itu. Ini yang disebut menyembah nama memang. Loh, ini kan golongan kita ketika saat ada di ahli hijab tuh, Pak. Itu pasti, Pak. Dan itu proses zona kotor sampai kali kula sebagai pendosa pada Allah. Kita nggak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita seperti itu. Ayo, mengapa sejarah Nabi Adam kok sampai makan buah kulti? Itu tadi sama dengan itu. Karena iman yang ada di Nabi Adam, pesene Allah sudah wanti-wanti memesan wala taqrabu hadhihi syajarah. Iku Allah langsung wanti-wanti Pak. Bahasa Indonesia mewanti-wanti. Menasehati, mewarning. Itu Nabi. Ya. Masih kejungkel aja. Kita sebagai anak putunya sama. Nah, niku memang proses sejarah seperti itu harus kita alami. Berarti ketika saat kita melihat orang yang masih di posisi ahli hijab, wajar Pak, wajar. Dulu kita juga seperti itu. Makanya Allah dawuh wa anibu, yang cepat-cepat mana. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Makanya diilingno nang surat Az-Zumar. Az-Zumar niki ayat 53 54 niki supaya sadar
kita yang ada ahli hijab. Nah, innalillahi akan berlaku dalam kehidupan panjenengan manakala hati ini sudah makrifat pada Allah. Baru Pak bisa mengatakan wa inna ilaihi rajiun, kembalinya pada Allah. Artinya kedua-dua kalimat tersebut Anda akan tercapai manakala duduk di tajalli. Lah, cuman bagaimana caranya hati untuk bisa duduk di tajalli itu yang paling penting di sini. Makanya pentingnya ngaji koyok ngeten seperti ini untuk proses seperti itu, Pak. Jadi saya sendiri tidak akan pernah mengeluh tatkala Allah menyuruh untuk mengkaji dimanapun dan apapun kondisinya. Gitu. Kula nggih nderek kersa mawon ngaten. Tapi tetap saya orientasi saya kejokan ambek perintah Allah piye ngaten nggih. Jadi kesimpulannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cara Jawa sangkan paraning dumadi. Syarati hati harus sudah makrifat pada Allah, baru bisa memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati sudah tidak menuduh kehendak atau kejadian takdir yang di situ itu selain Allah. Hati wis gak melihat maling tadi, Pak. Hati melihat Allah. Letak kedamaiannya ada di situ, Pak. Terus ada pertanyaan, lah nek semuanya gitu rusak dunyo. Lah ngeten nggih. Lah nek kabeh ngono ya gak ono sing nyolong. Kalau sudah duduk di situ semuanya nanti. Nggih. Nggih, ada lagi? Monggo. Menawi tasik wonten. Ada. Monggo. Wonten sing kula tangketaken Gus. Jenengan niku wau nyebut hati. Hati niku lek terus tiyang Jawi suci. Iku le aja mbok kotori. Lek dikotori apa iso ditampa ning kono karo Allah. Lek seisine awakmu ku iri dengki sok nyalahne liyan, Allah gak bakal nrimo masalah sing ditekek iku barang bener, suci, bersih, kok dikotori. Napa niku saged kembali teng Allah, Gus? Matur nuwun, Gus. Aku tidak akan memasukkan hambaku di dalam syurgaku manakala di dalam hati hambaku ada sebiji sawi syirik padaku, termasuk iri dengki arai terhadap syirik. Yun sewu, ibu-ibu iki umpama jenengan ana liyan ngoten kira-kira gak ngamuk ah. Bu, ngamuk Bu nggih? Nggih. Berarti Gusti Allah iku cemburu, nggih ya. Cemburu. Leres, Pak. Dadi dawuh Mbah Buyut jenengan kalih kula niku ati nisbat perkara sing suci. Tatkala itu dikotori, maka tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Mengapa wujude anar neraka iku untuk menghukum, ya menebus, mensucikan, iri-iri mau, Pak.
muncul anar neraka itu berapa tahun? Ya urusannya Allah dewi-dewi. Jadi leres betul, tidak akan pernah diterima dan sampai pada Allah. Tatkala di dalam hati ini masih ada selain Allah. Nah, detik-detik hati sudah tidak ada selain Allah bagi ahli syuhud yang ada di musyahadatul fana niku tuwiti banget. Tuwiti. Tetapi tadi Allah dawuh nek si ana sak biji sawi syirik mongko tidak akan aku terima masuk di dalam surgaku. Lah bahasa syariat lang. Nah, saiki sebaliknya. Manakala di dalam hati seorang hambaku ada tingkatan tauhid sebiji sawi pun, ini ada harapan untuk masuk surga. Otomatis dengan catatan wis disuceni maneh. Diseteliko cara Mbak Yai diseteliko. Makanya ahli syuhud di musyahadatul fana ini kesyuhudannya itu terhadap Allah kecil sekali. Tapi sudah masuk dalam golongan ahli syuhud. Golongan kanan ini. Golongan kanan. Jangankan yang sudah di situ, yang belum masuk di situ tapi hatinya sudah menerima ajaran dinul haq, kemudian dirinya melakukan uzlah belum ke musyahadah, terus dia jatahnya di dunia sudah hilang, sudah habis. Wa arina manasikana wa tub alaina langatuna. Ya wis toh. Ya aku dhewe sing nuntun. Nah, benar. Iki jenenge ngerepotno Gusti Allah. Ngundang ngaji yo njaluk disusul, njaluk diterke. Lah. Mesake. Sing penak iku nek undang ngaji budal dhewe ae. Walaupun iku memakai sepeda motor atau numpak, lihat keadaan. Makanya jenengan andai kata ngundang ngaji terhadap saya, cukup WA alamatnya terakhir Sherlock gitu aja cukup itu aja. Lu itu namanya enggak takdim, wis gak butuh kuwi aku. Ngono. Ra butuh kuwi. Mungkin adabe mboten cocok ning ngene taklim, ya wis sak karepmu. Ngerepot, tambah repot sampean ku. Kula pengin petu, ya wis karepmu, ngoten dah. Nggih, kembalinya pada akhlak istimaiyah rapopo. Tapi menghemat waktu, tenaga dan biaya cukup lewat WA, terus tak cocok nih kalih jadwal kula, engko nek iya tak oke, mengke nek pas hari hati Sherlock cukup sudah. Ngaten. Penak. Saiki bisa masuk. Nggih, leres nggih. Lho, pernah kok kula waktu teng Banyuwangi sepedaan nggih. Teng Besuki pernah sepedaan. Niku malah detik-detik kula niki njabut nomor nika. Nomor lurah-lurahan niku lho. Kan panitia ngkei nomor kayak njabut nomor berapa lah gitu ah. Lah kleresan mobil disambut warga. Gus, mobil kangge ya mboten. Padahal nggih kangge nanggone Banyuwangi. Mboten. Wekdal niku ajenge di damel ngerteraken warga sakit niku. Pun sampean beto. Akhirnya untuk sepedaan Pak begini. Ternyata apa? Di situ hikmahnya. Andai kata kula beto mobil kejebak wonten saderenge mari Besuki napa? Gilene.
Probolinggo. Probolinggo ternyata deretan kawanan wonten nek 5 kilo macet. Mendano nggo mobil piye? Nek sepeda motor kan saged. Drunyur lho, cepet akhirnya. Nggih. Oh, begitu ya Allah oleh men-setting ya dah. Indah banget. Nggih. Nggih, cepet nggih kan, malah lebih cepet mana sepeda motor. Estu. Berarti Rosi pun bisa ngaji. Nggih, Rosi pun bisa ngaji. Nggih. Semuanya itu cocok sampai keadaan Allah. Aku yakin Allah punya maksud tersendiri. Ngoten. Nggih. Nggih. Jadi napa pitakon memang lali ya kula. Oh nggih. Nggih, leres Pak nggih. Dadi wejangane Mbah Boyo dulu ati memang suci. Suci itu belum terkotori. Letak terkotori niku wekdal jenengan kali kula niki disebut akil balik. Baru terkotori. Nah, selama itu mboten saged masuk surga. Nek mboten ngliwati beberapa proses dilebokne neraka dhisik sebelum jenengan kali kula niki dilebetaken surga. Sampai Rasulullah dawuh dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa qala aidon, ada hadis yang mengatakan selama cah cilik iki durung balik kok ya mati, maka dijamin surga. Minangka wong tua sebagai celengan. Tapi bukan berarti mulai ngaji niki anake dipateni. Kecelengan rek, bukan. Jadi ya niku tadi karena beliau masih ada di zona fitrah, ya, zona di mana hati belum terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Nggih. Wonten melih? Monggo. Asik wonten, monggo. Terima kasih Gus. Untuk yang barusan kan untuk bertemu kepada Allah yang Maha Suci kan kita harus suci dulu kan. Soalnya kita yang akan ditemui itu adalah yang Maha Suci kan gitu. Pertanyaan saya melanjutkan yang tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang masalah yang pencuri itu kan termasuk kehendaknya. Artinya kehendak Allah yang pencuri. Apakah seorang yang berzina itu juga karena kehendak Allah, Gus? Satu. Yang kedua, bagi seorang yang telah mengaji kepada pengajian ini, artinya yang ke dalam, apabila dia seorang munafik, artinya apabila dia berjanji dia ingkar, terus apabila dia dipercaya dia khianat, kan termasuk golongan orang yang munafik, Gus. Apakah dia termasuk kudratullah juga, Gus? Kasarnya, apabila seseorang yang telah mengaji ke dalam seperti ini melakukan pencurian, perzinaan dirinya, apakah dia termasuk kudratullah juga, Gus? Terima kasih, Gus. Mohon penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang kudratullah, itu ada beberapa syarat dikatakan kudratullah. Perlu kita ketahui di sisi syariat mempunyai satu kesimpulan, jikalau terjadinya perkara buruk, jelek, maksiat itu datangnya dari nafsunya sendiri. Bila mana perilaku baik itu datangnya dari Allah. Pun iki sampean kejoi dari sisi syariat, jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Bila mana itu jelek datangnya dari nafsu dalam dirimu, atau katakanlah dari iblis, bila mana perkara bagus datangnya dari Allah. Sampean kunci. Di sini ada dua peran.
peran nafsu dengan peran Allah. Ini enggak apa-apa. Kalau kita berbicara dari sudut pandang syariah, memang harus begini. Yang tujuannya untuk memilah antara al-haq dengan al-batil secara jasad. Oke. Sedikit munggah dengan pertanyaan, apakah kita yang sudah mengkaji perkara apa yang terjadi perzinaan itu apakah dari Allah? Apakah dari Allah yang sudah mengaji? Iya Pak, iya. Iya betul. Gini pun, di situ menyinggung masalah munafik. Ya. Ciri-ciri tanda-tanda wong munafik, satu, janji tidak ditepati. Diweni amanah dia khianat. Dia selalu berbohong. Oke. Khianat miturut sudut pandang hakikat itu apa? Bohong menurut sudut pandang hakikat apa? Terus apa mana memang situ? Janji tidak, mengingkari janji dari sudut pandang hakikat itu bagaimana? Kalau dari sudut pandang syariat mudah Pak, karena itu perbuatan jasad. Bisa dilihat. Janji apa? Oh, meneh semayan jam 7. Kemana? Ke pasar. Aku gak datang. Nah, tanda-tanda munafik. Diamanai, tolong ini uang kasihkan terhadap anak yatim. Berapa jumlahnya? 10 juta. Lah kok dikasahkan diberikan hanya 5 juta. Yang 5 kemana? Masuk saku. Nah, khianat. Nah, oke. Kelihatan sebab ini perbuatan jasad. Bohong. Nah, ini juga perbuatan jasad. Sekarang dari sudut pandang hakikat itu masuk di dalam zona roh. Roh gak amanah alias khianat itu piye? Janji sama Allah. Ku nyembah aku dok? Iya. Nyatanya saya menyembah selain Allah. Berarti saya munafik. Selalu berbohong. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Tidak ada mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sedaya. Saya telah membahas satu ayat yang tidak sesuai dengan maqasidul a'dham atau maqasul syahid. Maksud sebenarnya. Artinya, saya hanya menyampaikan dari sisi muhakamah, mutasabihatnya enggak. Berarti saya bohong. Mohon maaf. Saya loh, ini saya, bukan panjenengan atau umat, bukan. Ini saya. Terus saya berjanji juga selalu tak ingkari. Mohon maaf. Allah sudah sering kali mengatakan, aku Allah, aku Allah. Lewat apa? Suara. Lewat apa? Lewat mata. Lewat apa? Lewat hidung. Lewat mulut. Allah jengleh no. Son aku lah wis ngomong. Semua yang berperan iku aku. Lah kok kau menuduh selain aku piye?
Wong sing ngambil manuk berkutut itu aku. Lah kok kau yang mengatakan orang itu? Bohong kamu. Kamu mengingkari aku. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nyata. Wis cara ngomong ini, Pak. Sak temeni, Pak ya. Sesungguhnya Pak Bu ya. Allah itu enggak gaib. Dalam setiap aktivitas itu yang menandangi, mengerjakan itu yang mengerjakan Allah. Berhubung hati kita melihat selain Allah itulah, maka selain Allah akan menjadi tutup hatiku, akhirnya tidak bisa melihat nyatanya Allah. Ini munafik. Terus yang ditanyakan tadi, kalau sudah mengaji di situ, terus masih apakah masih juga berbuat seperti itu? Pertanyaannya, apakah itu kudratullah, itu af'alullah, dan itu dari Allah lah, ngeten nggih? Yang sudah mengaji. Nah, ngeten Pak. Mohon maaf sebetulnya. Kelas si A, si B, si C kadang ya enggak sama. Ada yang di fana, ada yang di kamil, ada yang di bako. Jikalau sudah detik-detik di musyahadah, nggak ada alasan mengatakan itu selain Allah. Ya kalau begitu berarti Gusti Allah zina ya. Lah jenengan ningali dohiri. Akhirnya muncullah kalimat zina. Kalau melihat hidupnya, ya nggak mungkin lah Pak. Hidup itu zina, kau nok lanang, kau nok wedok. Nggak ada lagi. Tetapi berhubung kita medun delok makhluke, berarti yo gak layak iku mang sangka Allah. Sing sampean kunci mau lho, nek apik teko Allah, nek elek teko iblis ngoten. Tapi nek posisi ati sampean estu ada di musyahadah, di akad, tidak ada alasan jenengan ini mengatakan selain Allah, tidak bisa. Makanya gini Pak ya, iman itu ada yang goyah Pak, ada yang naik dan ada yang turun, kata Rasulullah. Itu iman kita tatkala, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, laksana umpama sirul asrnya itu kurang kuat, mancep, memang seperti itu Pak. Tapi kalau klek mancep, laksana sampai numpak mobil, baute napa jenenge bane mobil kuwi klek gak mamang Pak. Coba nek sampean kendari titik, sampean mlaku yo gliyur yo mamang. Iki coplok apa ndak? Ini lepas apa ndak? Ban ini nanti. Jelas gak penak ning mana. Tapi nek semuanya sudah ready, lah ngeten nggih. Klek kuat, gak ada mamang. Estu gak ada mamang. Melayu piro ae gak ada mamang. Kabeh pun ready lho nggih. Rem yo jos, ban yo jos. Siji Pak nek basiku ban tewipis terus lewat mundi tol melayu 150. Wah. Iso mamang barang sampean. Jadi gak jauh berbeda dengan hal itu. Zikir pada Allah. Uzkuru dzikron katsiron. Berzikirlah kamu semuanya dengan sebanyak-banyak zikir. Nek iku wis kuat. Ibaratnya sirul asrar jenengan iki sudah klek. Aku yakin gak ada mamang. Intine walaupun jenengan iki sudah ada di pengajian hakikat makrifat, manakala detik-detik di musyahadah, gak ada alasan Anda itu mengatakan selain Allah. Tapi kalau turun, walaupun sudah ngaji,
wis nglakoni kok ana nisore musyahadah. Balik maneh mang teori awal dikunci elek sangka apa? Sangka iblis, nek apik sangka Gusti Allah. Tapi aku yakin suatu saat sampean akan ditarik maneh. Klek maneh wis ilang wis iblis mboten enten. Nah, terus bagaimana kesalahan yang seperti itu tadi? Lah ngoten nggih. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir angkum sayyi'atikum. Hal yang tidak kau sengaja. Aku yakin jenengan nggak kepingin untuk melakukan seperti itu, nggak kepingin. Melalaikan tidak duduk di tajali, akhirnya ditakholi, nggak kepingin. Berhubung itu proses pengajaran Allah harus kejungkel koyok Nabi Adam. Yo tetap diampuni. Makanya Adam oleh disepurakan fatalaqqa Adamu mirrabbi kalimatin fataba alai. Allah nrimo tobati Nabi Adam sebab Nabi Adam purun nompo mau menerima bikalimatin ajaran Allah ini. Nggih, wonten melih. Berarti tidak sampainya kita kepada ulfana berarti itu kena kerjanya juga satu. Itu kalau sudah duduk di musyahadah ya. Adanya juga Rusia. Nggih. Nah, berarti dua. Betul. Kalau sudah duduk di musyahadah, kalau di luar musyahadah nggak bisa bilang saking Allah. Nggih. Pas meledak selesai. Niku ya ada pertanyaan satu kali. Sepunten Gus. Niku wau kula mirengaken sing usul membahas tentang ngaji ten mriki. Kula sak koncoan niki ngaji mirengaken wejangane Gus. Nopo ngaji niki cukup saking kuping, nopo hati sing dijak ngaji. Lek sumami kempal mriki ta sipate mboten bener, berarti hatinya belum ngaji. Lek menurut kula. Lek masalah salah kali bener niku wau. Kula niteni Gus ni wau matur kabeh kitane Allah. Lek rodane Allah kok dijak ora bener. Lah masalahnya terus yang Jawi awakmu kanggonan ponco ndrisya jaga niku sing limo niku lek mboten saged jaga niku tiyang niku termasuk gagal nganggo taane Allah. Lek menurut kula kekirangan, menurut Gus kula nedhi penjelasane. Nggih, ngeten Pak nggih. Selama kula niki ngerutin ngaji di Banyuwangi, itu pada dasarnya adalah pondasi ngaji khusus untuk hati. Ya. Apabila ini sudah diterima hati, buahnya adalah kefahaman. Ini tidak diteruskan wa amilus sholihah, mesti dadi takabur. Wis, aku ngomong, mesti dadi takabur, munculi riya, menganggap orang lebih rendah pengetahuannya tentang makrifat daripada saya. Itu jadinya gitu nanti. Ini peringatan juga. Makanya mengapa Allah sampai menurunkan surat Az-Zumar tadi. Ya. Boleh kita berargumentasi setinggi apapun, sejeruk ilmu makrifat apapun, monggo, itu kanggo buka bedah kefahaman.
Tetapi saya ingatkan, jikalau tidak kita teruskan wa amilus solihah, sampeyan titeni omong aku, mesti takabur. Nanti munculi berbagai penyakitnya hati, termasuk riya, hasud terjadi. Menganggap orang lebih rendah, wawasan ilmu makrifat daripada kita. Ini bahayanya di situ, Pak. Berarti iki ngaji ra tembus ning ati. Susah. Mohon maaf, kurang alim ya apa iblis. Kurang alim ya nopo. Nggih. Ini gak kula gak jenengan sedaya. Kalau Allah sudah menurunkan kalimatnya, ajarannya dan kita terima, mesti setiap ayat kalau kau sudah amanu percaya, sebab kefahaman di situ amanu ya diterusni wa amilu sholihah. Mohon maaf, kalau orang sudah tanda-tanda wa amilu sholihah, mohon maaf, walaupun setinggi apapun kemakrifatan beliau, tidak akan menjadikan takabur dan riya. Itu yang tahu itu hati sampean kali kula dhewe, Pak. Riya apa takabur? Itu pasti, Pak. Tapi kalau wa amilu sholihah itu sudah berjalan, uzlah zuhud sampean iki sudah berjalan, zikir sampean kali kula berjalan, aku yakin tidak akan pernah muncul seperti itu. Sekarang aku tanya belak-belakan mawon. Ya, belak-belakan mawon. Sudah sering Allah itu mewanti-wanti, memerintahkan. Zuhud zikirnya sudah maksimal belum? Baik di dalam umum maupun khusus yang tertuang di dalam surah Al-Insan 2526. Iku sampean jawab ati sampean dhewe, gak usah sampean jawab saiki. Sampun dereng gak usah. Sampean kali kula jawab ning ati dhewe. Sampeyan tawane barometer. Barometer ya apa? Ilmu itu kalau sudah kita dapatkan, walaupun setinggi apa kemakrifatan yang sudah kita dapatkan, kefahaman sejeruh apapun itu, manakala belum ada tindakan uzlah, pasti datangnya itu akan menjadi riya atau takab. Yuhjibuhum bi ilmihim. Ingat, justru ilmu yang kita dapatkan itu akan menghijabi hati ini terhadap Allah. Makanya kemarin kapan itu saya membahas makrifat itu ada beberapa tingkat. Ada makrifat ilmu dulu, tapi belum tentu makrifat laku belum. Ada makrifat laku. Kalau kita masih makrifat ilmu, berarti dengan ilmu itu kealiman saya akan menutupi hatiku terhadap Allah. Iki bahayanya kita yang diposisikan Allah sebagai ulama atau ndek-ndekan lah, alim tentang ilmu makrifat. Paham nggih? Jadi leres, memang ilmu ini khusus tak peruntukkan tentang pengajaran hati. Tondo kalau ilmu itu sudah masuk di dalam hati, wa amilu sholihah itu sudah dilaksanakan. Cetok Pak nggih? Lah, bahayanya ilmu ini manakala tidak kita amalkan. Akhirnya Rasulullah mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila
samarin, gak bermanfaat. Wis sampean angen-angen dhewe. Jadi asline kula teng Banyuwangi niku ndamel regenerasi, Pak. Tidak harus yang meneruskan dari dzurriyyah saya, tidak harus. Untuk meneruskan ajaran Allah, enggak. Termasuk jenengan. Makanya kalau ngaji teng daerah manapun, itu aslinya kula niki regenerasi. Damel generasi. Sebab Allah akan mengutus utusannya pada satu kaum yang kaum itu memahami bahasanya. Berarti dari kaumnya sendiri. Aku yakin jenengan mengke suatu saat akan dicokolno Allah di daerah Wongsorejo atau Banyuwangi di antara panjenengan. Aku yakin itu. Aku yakin. Tidak harus dari dzurriyyah saya, enggak. Saged berestafet. Jadi saya tidak memakai sistem napa jenenge kerajaan ndak, dinasti boten. Wis tak serahke Allah. Yang jelas saya ngaji kemana daerah sebetulnya itu adalah regenerasi. Jadi penak toh kula akhire mboten kloyongan nang dinti ana wis neruske. Lah ngoten lho Pak. Ngoten. Cuman memang prosesnya macam intinya ngeten Pak. Pertama, Pak, ajaran ini adalah khusus untuk hati. Tanda kalau itu sudah meresap di hati. Yang kedua, kalau itu sudah wa'amilus sholihah. Karakter sampean yang asalnya itu pendosa pada Allah akan berubah. Pasti akan berubah. Sing asale muring-muringan mboten. Karena ini lihat tondo nih, sing asale sering ghibah, sering menghasut, itu akan hilang dengan sendirinya. Riya takabur akan hilang dengan sendirinya. Ditinggali mon kok yo tambah nemen, berarti tidak wa'amilus sholihah. Ngoten. Cetha nggih? Nggih. Nggih, kula mek hablum minanasi ngeten Pak Ismandar uga. Jadi nek wayah uzlah ngoten mesti kula cakup. Waman tabi'ani sedaya umat wis mugi Gusti Allah. Walaupun kita itu masih liar, mugi ya nafsu iku ndang dijinakan Allah. Sebab pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa menjinakkan nafsu. Yang menjinakkan hanyalah Allah. Cuman tugas kita mek wa amilus sholihah. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, wonten sambungan malih. Monggo. Monggo. Ada keterangan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan begini, jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas di luar akal. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung jadi kepada Allah, tandanya orang itu tidak tahu akan utusan yang sebenarnya sekarang ini siapa ini. Memang berjalan menuju Allah itu mau nggak mau harus di atas dimensi. Harus lepas nih, harus lepas. Cuman kalau bahasa toriko jalan, ya dari sisi lain mengatakan gini, sholat itu ya toriko, itu ya jalan. Makan, minum, itu ya jalan. Karena apa? Karena di situ ada Allah. Nah, untuk bisa bertemu harus lepas dimensi akal. Artinya akal sampai plus nowa. Mboten saged. Nek akal sampai gowo terus mboten saged. Iling isarai Allah waktu perjalanan Mi'raj Rasulullah, mengapa malaikat muqarrabin iku parkir sebelum di Sidratul Muntaha. Malaikat Allah menciptakan dari akal.
nur akal. Ya, gak boleh. Niku duweni pengertian bahwasanya Anda akan bisa sampai pada Allah kalau sudah melewati dimensi akal. Akal itu diletakkan sudah. Catatan ini, Gus. Pendidikan utusan sekarang ini siapa ini, Gus? Kalau ada orang mengatakan saya bisa harus pada tentunya siapa, maka utusan sekarang ini siapa gitu ini. Utusan sekarang ini siapa? Utusan yang bagaimana maksudnya? Yang sekarang ini maksudnya, Gus. Nek cara biyen Kanjeng Nabi ngono ta? Sekarang siapa gitu, Gus? Nek sekarang siapa? Ngeten, Pak. Ya jenengan dhewe. Kak jawab nggih panjenengan piyambak. Jenengan kalau sudah melepaskan dimensi akal, ya jenengan kuwi. Jelas nggih? Penak toh jawabku. Nggih. Tapi ini lagu terlalu Pak. Leres. Jadi sepanjang apa yang saya katakan iki kan ilmu toh Pak ya. Ilmu teori. Teori itu bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan dan lain sebagainya yang tujuannya untuk menuju satu kefahaman. Tapi nanti kalau sudah laku, lepas niki Pak. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, wonten melih monggo. Ini hanya Nyambung sing niku wau Gus. Lek rumiyin Kanjeng Nabi Muhammad niku utusane Allah. Lek menurut kula sakniki wonten sing mriki sedanten niki utusane Allah. Kudune lek terkait utusane Allah, karepe Allah kudu piye? Apa iso nglakoni kaya Kanjeng Nabi Muhammad? Tapi harus belajar kadoso dawuh Gus Mulason sing tangkup nika. Harus belajar. Napa ngoten, Gus? Matur nuwun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya. Sebelum Nabi Adam ngomong dawuh iki korean, Nabi Adam itu diulang terlebih dahulu oleh Allah. Sebelum kita paham pertanyaan 3 tambah 3 menjadi 6, aku yakin terlebih dahulu belajar ilmu matematika. Yang namanya belajar wajib bagi kita memang. Apalagi mengenai kerana hati. Wajib. Perkara yang mengajari iku langsung atau tidak langsung urusannya Allah. Sebab nyun sewu Bapak Ibu. Ada orang belajar itu yang tidak langsung dari Allah, tapi aslinya nggih saking Allah. Dilewatkan guru akhirat makhluk manusia. Ada yang dilewatkan tidak langsung, tapi saking Allah. Dari malaikat. Ada yang langsung dari Allah. Itu juga hak Allah. Tanpa memakai wasilah atau lantaran makhluknya. Dan itu Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Lah, Allah melakukan hal seperti itu, makhluk siapapun tidak bisa memprotes. Sebab nyun sewu Pak, ada makalah. Wis kula mboten ngomong merek nggih, yang mengatakan bahwasanya oh iku setan. Nek gak lewat
guru makhluk iku setan. Duduk malaikat, setan itu. Ada. Iku sesat. Sebetulnya beliau-beliau seperti itu gak punya hak untuk masuk di dalam ranahnya Allah. Jadi yang namanya belajar itu memang wajib dan itu proses awal kita, Pak. Untuk mengenal yang sebenarnya. Untuk mengatakan dalam yang sebenarnya. Setelah belajar itu selesai, baru ada tindakan berikutnya. Begitulah Allah memproses terhadap kesempurnaan kebenaran pada setiap diri manusia. Nggih kados ngoten. Tak ringkes, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dan itu Allah juga berkehendak dan menguasai dan bisa melakukan hal itu. Bisa melakukan itu. Tapi nek tak simpul ke kabeh, sing mulang awakmu asline ya sapa? Lah ngoten nggih? Hidup ning gone malaikat, nang gone makhluk menungsa sing asli langsung ya sapa? Lho, nek wis lungguh kuno gak ono gelut. Mboten enten perselisihan. Sebab wonten makalah sing ngoten, Pak. Wonten makalah sing ndamel perselisihan. Ngaji sinau belajar nek ana gurune iku gurune setan. Ya, karena pandangan, Pak, ya. Pandangan sudut pandang berbeda. Kalau saya pribadi memakai sudut pandang di mana semuanya itu Allah. Pandangan di musyahadah ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Orang ahli mekanik itu ada yang otodidak. Nggih mboten? Ada yang otodidak, ada yang memang belajar ilmunya sendiri. Tapi jangan kau kira otodidak itu enggak belajar. Mboten. Belajar dheweke. Lha iku belajar langsung dituturno sampean, awakmu nek anu iki kudu ngene, mesti ana gurune nang mriku. Kakak enggak. Tidak terlepas lah Pak, kita itu dari belajar. Sampai Rasulullah dawuh dah, kuwi belajar iku mulai dari gendongan sampai ila lahdi. Napa hadis niku? Napa iku? Mahdi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi sampai sedo. Artine jenengan kalih kula niki detik-detik nek bahas ilmu itu terakhir ana musyahadah. Kalau sudah dimusyahadah, plus klik, udah ilmune wis nyisi. Tinggal buah, tinggal nikmat, tinggal damai lan sak piturute. Dados leres Pak, jenengan wau dawuh bahwasanya belajar itu proses awal yang wajib kita laksanakan dan inilah proses dari Allah memang seperti itu. Cuman tinggal kita belajar tentang ilmu jasad apa ilmu hati. Nggih. Wonten melih? Saya tanya lagi, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan gini, Gus. Aku adalah aku karena aku adalah satu. Yang nomor dua, aku harus ingat dan jujur di hadapanmu. Karena kamu bisa begitu itu kuweli. Kalau aku awal yang ada di dadamu. Yang nomor tiga, raga tempat penuhnya jiwa. Hati resmi tempat singgah sananya Tuhan. Tapi kalau ada apa-apa, bacalah hatimu untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat yang abadi. Gitu. 5 tahun pun tetap.
adalah aku. Ya, Satu. aku adalah satu. Iya. Terus? Yang kedua, terus ingatkan jujur tapi bukan karena nafsu. Oh, ngaten. Aku adalah satu. Saiki sampean kudu wis enggak ada perbedaan antara aku dan satu. Sampean harus tidak membedakan satu dengan aku. Tapi yang dimaksud satu itu bukan ada dua loh ya. Bukan ada tiga. Yang dimaksud satu itu adalah ahad, tunggal. Itu maksudnya aku. Lah aku di situ maksudnya adalah bukan aku makhluk. Syaratnya jenengan sudah duduk di ahad. Kalau sudah hati duduk di ahad, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Artinya umpama oleh diomong aku nih Allah. Di situ. Ya. Kemudian apa perkara jobo iki dikatakan jasad ya. Dikatakan jasad. Iku sebetulnya memang lahan atau lapangan. Hati takdir apa yang terjadi pada diri sampean kali kula itu adalah lapangannya Allah. Jasad itu lapangannya ruh. Tatkala Anda mohon maaf untuk bisa melakukan hal itu yang endingnya akhirnya iku ada di kebahagiaan, ketentraman, kedamaian secara otomatis harga mati. Apapun yang terjadi, proses tahali dulu, kemudian tajalli. Artinya hablum minan nas dengan hablum minallah itu ada keseimbangan. Antara syariat dengan hakikat itu ada keseimbangan. Maksudnya apapun secara jasad yang diatur di dalam hukum syariat berlaku, hati sampean tetap aku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh dikatakan damai jiwa itu, dikatakan bahagia jiwa itu karena dia bisa kembali pada Allah. Mengapa dia bisa kembali? Kembali maksudnya ke satu tadi lho nggih, ke ahad tadi. Karena dia tahu jalannya menuju ke situ. Mengapa dia tahu jalannya? Karena dia tidak buta. Sampean kali kula roh iki sebetulnya sudah tahu tempat kembali. Sebab dulu jenengan ada di sana. Lah ngoten toh. Sekarang mengapa tidak bisa kembali? Karena gelap. Mengapa gelap? Itu tadi. Karena tidak ada cahaya. Nah, sekarang bagaimana itu tidak gelap? Ya didatangkan cahaya. Lah cahayanya dari mana? Ya dari tahali nuju tajali dzikir tadi, baru padam, kemudian sampai bisa sampai ke rumah. Sampai semuanya aku jasad ini pasti akan tahu rumahnya masing-masing loh nggih. Yakin tahu. Coba alam ini nanti kawan gelap, sepeda motornya mati lampu nih, sembarang listrik mati, gelap malam hari, bisa nyampe rumah? Telek. Nyampe Gus, ke jurang. Nyampe ke jurang. Laksana seperti itu. Intinya bagaimana kita didatangkan satu wahana utawa atau lapangan jasad ini menjadikan bahagia damai. Ya harus ada keseimbangan hukum jasad dengan hukum roh, hukum syariat dengan hukum hakikat. Jadi itu yang disebut ulama khawasul khawas. Nggih Mbah? Wonten meneh Mbah? Nggih. Nggih, persoalan kinayah sing biyen bopen sing angel ureane lho bae sampean
sik miskil jenengan tangkletke. Biyen saderenge kepanggih ngaji dalam forum ini, biyen jenengan kan sampun wonten dasaran toh. Biyen saking mursid guru akhirat sampean niku wonten kalimah sing sampai sakniki mbundeli iku barangkali wonten, monggo sampean takoni. Sampun cukup Pak, Bu? Sampun? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi barangkali ada kalimat pitutur saya kurang berkenan dalam manah panjenengan. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu diketahui semata-mata saya hadir di tengah panjenengan ini hanyalah mengkaji tentang masalah hati, dan mudah-mudahan itu sangat bermanfaat sampai anak turun kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.